Tama mengangguk sambil berpikir. Pada saat ini, Claudia keluar sambil memegang setumpuk irisan roti, dan Fanny juga bergegas untuk membantu. Tama melihat bahwa beban kerjanya tidak terlalu besar, jadi dia tidak naik untuk membantu, tetapi berbalik dan berjalan mondar-mandir ke pintu toko serba ada. Dia berdiri di ambang pintu, mengeluarkan permen karet, dengan lembut mengeluarkan sepotong, kupas kulitnya, dan masukkan ke dalam mulut sambil mengunyah dan melihat-lihat. Suasana kehidupan di Hastings Street sangat kental. Ada berbagai toko dengan tanda Indonesia di mana-mana, kebanyakan restoran dan pub kanton. Ada juga banyak gerobak makanan kecil di area pejalan kaki di kedua sisi jalan. Beberapa menjual pancake dan buah, dan lainnya menjual Northwest Meat Loaf. Meski sudah lewat jam makan siang, namun bisnis para pedagang kaki lima masih tetap bagus. Tama berhenti untuk mencari sebentar. Satu-satunya perasaan adalah bahwa hidup di sini nyaman dan damai, tidak bisa melihat bahaya pada akhirnya. Pada saat ini, beberapa pria dan wanita berusia 17 atau 18 tahun yang tampak seperti sekolah menengah datang ke pintu toko serba ada berpasangan. Mereka melewati Tama, mendorong pintu, dan masuk. Tama melihat ke belakang, pemimpinnya adalah seorang gadis Asia dengan rambut pirang panjang dicat, diikuti oleh seorang anak laki-laki Asia yang sangat trendy dan mewah. Keduanya berpegangan tangan seperti pasangan. Dan di belakang pria dan wanita ini, ada dua gadis berpakaian warna-warni, salah satunya bahkan memiliki cincin bibir. Kesan pertama Tama tentang orang-orang ini, mereka merasa sangat mirip dengan remaja bermasalah yang lebih umum di kota-kota tingkat ketiga dan kelima di Indonesia. Keempat orang itu memasuki toko serba ada. Gadis yang memimpin kemudian berbicara langsung, "Hei, beri aku sebungkus Marlboro." Fanny berbalik, melihat bahwa anak-anak ini segera mengerutkan kening, dengan dingin berkata, "Provinsi SM punya aturan, hanya 19 tahun ke atas yang bisa membeli rokok." Gadis yang memimpin membaca sekilas mulutnya dan berkata dengan jijik, "Saya berusia 19 tahun." Fanny berkata dengan ringan, "Kalau begitu tolong tunjukkan kartu identitasmu." Gadis di kepala berkata dengan nada menghina, "Saya tidak punya kartu identitas saya berusia 19 tahun ini, tanyakan pada jalang itu jika Anda tidak percaya padaku." Setelah itu, dia mengarahkan jarinya ke Claudia di samping Fanny dan berkata dengan wajah provokatif, "Hei, kamu cacat, kamu beritahu jalang ini apakah aku berumur 19 tahun atau tidak." Claudia berkata agak gugup, tapi tegas, "Jika saya ingat dengan benar, Anda seharusnya baru berusia 18 tahun ini." Setelah mengatakan itu, dia menatap Fanny dan berkata dengan serius, "Kak Fanny, jika kita menjual rokok kepadanya, menurut hukum SM, toko itu akan didenda hingga $50.000 Kanada." Fanny mengerutkan kening dan berkata, "Saya meminta Anda sedikit untuk fokus pada studi Anda. Jangan datang ke tempat saya untuk berkelahi dengan niat buruk. Kamu pergi, kamu tidak disambut di sini." Wajah gadis itu tiba-tiba menjadi dingin, menatap Claudia, dengan dingin berkata, "Sungguh sialan, kamu biasanya di sekolah suka mencuri perhatian dariku, sekarang rusak dan masih menjijikkan bagiku di sini. Saya membeli sebungkus rokok Anda harus memberi saya masalah. Benar-benar sialan." Setelah itu, dia mencengkeram bahunya dan menatap anak laki-laki di sampingnya, berkata dengan wajah jijik, "Kamu benar-benar buta. Kamu dulu diam-diam menyukai jalang ini. Kamu juga menulis beberapa surat cinta padanya di belakangku, bukan?" Seolah-olah dia tidak menggantungmu saat itu. Mungkin tidak menempatkan Anda di mata, tetapi sekarang dia cacat. Kamu ingin putus denganku, dan kemudian mencoba mengejarnya? Mungkin dia akan mengatakan ya padamu. Anak laki-laki itu berkata dengan sedikit malu, Yun, itu semua di masa lalu. Memang benar bahwa saya buta di masa lalu. Aku pasti tidak akan dirayu dan dipaksa oleh orang-orang seperti itu lagi." Ketika Claudia mendengar ini, dia segera berkata dengan dingin, "Smith, tolong perhatikan apa yang kamu katakan. Aku tidak pernah merayumu. Surat-surat yang Anda tulis kepada saya
saya mengembalikannya kepada Anda dalam bentuk aslinya bahkan tanpa membuka dan membacanya. Saya harap Anda, sebagai anak laki-laki, setidaknya memiliki tanggung jawab dasar seorang pria ketika Anda berbicara. Anak laki-laki yang dipanggil Smith tiba-tiba tersipu, tetapi gadis di samping menambahkan bahan bakar keejekan. "Oh, Smith, kamu menulis surat kepada seseorang, dan dia bahkan tidak membacanya. Kamu bilang kamu tidak malu, ah? Kuncinya adalah dia sekarang cacat dan jelek, tapi dia masih tidak menyukaimu dan masih bisa memukul wajahmu. Jadi apa gunanya hidup? Jika saya jadi Anda, saya akan menemukan sepotong tahu dan menabrak sampai mati." Fanny berbicara pada saat ini dan berkata, "Tolong keluar dan hancurkan jika kamu ingin jatuh sampai mati. Tidak di toko saya, Anda tidak diterima di sini." Gadis itu mengutuk dengan keras. "Kamu adalah pemilik toko serba ada. Apa yang Anda pura-pura dengan saya di sini? Percaya atau tidak, saya akan membuat toko Anda gagal dalam 1 menit." Menghadapi provokasi gadis di kepala, Fanny hanya berkata dengan acuh tak acuh, "Saya memperingatkan Anda, jika Anda tidak meninggalkan toko saya akan memanggil polisi." "Panggil polisi?" Gadis itu berkata, "Kamu menelepon polisi setelah kamu memanggil polisi. Percaya atau tidak, aku akan menelepon sekarang dan meminta ayahku untuk membeli deretan etalase ini sehingga kamu bisa pergi besok dengan ekor di antara kakimu." Fanny bertanya dengan suara dingin, "Apa? Anda kaya? Saya sudah menyewa rumah ini selama 5 tahun. Anda bisa mengusir saya selama Anda membayar saya uang yang saya investasikan di toko dan pelanggaran kontrak untuk sewa. Saya selalu dapat mengubah tempat, tergantung pada apakah saya mampu membayar." Gadis itu berkata dengan jijik, "Kakak, saya melihat bahwa Anda tidak muda, tetapi Anda benar-benar naif. Apakah Anda percaya bahwa saya meminta ayah saya untuk membeli etalase ini? Ada 10.000 cara untuk membuat toko Anda hancur, dan biarkan semua investasi Anda tidak pernah pulih. Jika Anda tidak menyukainya, Anda bisa menyewa pengacara dan mencobanya. Ayah saya menghabiskan ratusan ribu dolar setahun hanya untuk membantu saya menyewa pengacara untuk bertarung." Setelah itu, dia menunjuk ke Claudia dan berkata kepada Fanny, "Jika kamu ingin toko ini tetap buka, beritahu wanita jalang ini untuk segera keluar." Claudia dengan marah bertanya, "Velma, saya pikir saya tidak pernah memprovokasi Anda. Mengapa Anda menargetkan saya di setiap kesempatan? Jika saya ingat dengan benar ketika orang tua saya masih hidup, Anda adalah orang yang mengejar saya setiap hari, dan bahkan mengatakan bahwa kamu ingin menjadi saudara perempuanku. Bahkan jika aku tidak mengatakan ya padamu sejak awal, kamu tidak harus melewatiku seperti ini, kan?" Kepala geng gadis bernama Velma Huang mendengar ini, berkata dengan wajah menghina, "Dulu, karena kupikir ayahmu kurang lebih mampu, aku mengagumimu, dan baru kemudian ingin menjalin hubungan denganmu. Tetapi hasilnya ayahmu hanya mengatakan hal-hal yang dingin. Selain itu, aku tidak suka energi cadangan palsumu. Ayahmu adalah orang yang sangat jahat, dan juga bagian dari mafia Italia yang terkenal jahat. Kamu sendiri sepanjang waktu berpura-pura menjadi murid yang baik." Dia memandang Claudia dengan jijik dan berkata dengan suara dingin, "Dan yang benar-benar membuatku kesal adalah kamu merayu priaku. Kamu bahkan tidak bertanya-tanya di lingkaran siswa asing, siapa anak buahku yang berani dirayu?" Claudia mengepalkan tinjunya dan mengucapkan kata demi kata, "Aku baru saja mengatakan bahwa aku tidak pernah merayu pacarmu. Pacarmu yang terus melecehkanku. Saya mohon Anda untuk meluruskan fakta Anda terlebih dahulu." Petik 2. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe.
Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.